Kita sekarang berada di tempat yang pernah terjadi peperangan Uhud pada tahun ketiga dari kenabian. Dan peperangan Uhud ini adalah karena orang-orang musyrik Quraisy ingin balas dendam atas kekalahan mereka ketika perang Badar tahun kedua Hijriah. Dan perang Badar itu disebabkan karena Nabi Muhammad SAW menghadang kafilah dagang terbesar yang membawa harta-harta kaum muslimin yang sudah berhijrah ke kota Madinah untuk dibawa ke negeri Syam. Maka akhirnya dihadang oleh Rasulullah SAW dan akhirnya Rasulullah SAW menang pada saat itu. Dan jumlah beliau sangat sedikit, 314 orang dibanding dengan pasukan dari orang musyrik Quraisy yang berjumlah sekitar 1000 pasukan bersenjata lengkap. Yang jelas tahun ketiga Hijriah, kemudian orang-orang musyrik Quraisy mereka ingin balas dendam atas terbunuhnya beberapa keluarga dan pemimpin-pemimpin mereka di perang Badar. Nah, kebanyakan anak yang bawa dendamnya di peperangan Uhud itu. Nah, ini lihat matahari sekarang di sebelah situ. Ya, itu namanya tadi yang saya jelaskan, mohon maaf saya tunjuk. Itu adalah Jabal Ainain. Jabal itu gunung, Ainain adalah nama gunungnya. Kemudian setelah itu menjadi Jabal Rumat. Jabal Rumat artinya Rami, jamak dari Rami. Rami artinya adalah ahli pemanah. Sekitar 50 orang ditempatkan oleh Rasulullah SAW di atas itu. Tujuannya apa? Lihat ya. Di sini Rasulullah SAW, hatta huna Syekh, hatta huna. اثنين كردوس كده، حطها هنا. حطها. ايوه. جزاك الله خير. بس يكفي، نانو 50. جزاك الله خير. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita lihat situasi peperangan dulu ya. Di depan kita itu, sebelah kiri saya ada Gunung Uhud. Yang saya ceritakan tadi, Gunung Uhud itu ada 8 km, tingginya sekitar 800 meter. Kemudian tingginya sekitar 800 meter. Dan saya pernah menghitung bersama kawan-kawan yang saya mengaji online dari ITB. Saya bilang, tolong hitung dong berapa itu beratnya Gunung Uhud. Karena sering disebutkan di dalam hadis tentang bahwa laukana li mithla Uhudin dhahaban. Kalau seandainya aku memiliki seberat Gunung Uhud emas, maka itu tidak akan tersisa selama 3 hari. Pasti aku akan sedekahkan, illa ursiduhu lidain, kecuali aku tinggalkan untuk bayar hutang. Beratnya ini setelah dihitung ya, dan batunya batu andesit ya, 18 miliar ton. Ini juga disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang solat ya, solat jenazah. Man shalla ala jenazah falahu qirat. Barang siapa yang solat atas jenazah, maka dia mendapatkan pahala 1 qirat. 1 qirat adalah 1 gunung Uhud. Berarti 1 sekali solat jenazah yang kita di kota Madinah hampir 5 kali sehari, itu mendapatkan 18 miliar ton beratnya. Maka nanti kalau pulang ke Indonesia, jangan malas kalau ada sholat jenazah di mana, datangi saja, nggak usah nunggu amplop dulu. Kan biasa kalau kebiasaan kita gitu, ada amplop baru sholat. Nah, itu Gunung Uhud. Kemudian di situ matahari. Cerdasnya Rasulullah SAW itu adalah orang yang fatin. Fatin itu
cerdas gitu. Beliau menjadikan punggung kaum muslim matahari. Quraisy, mereka datang sini menghadap matahari sehingga mereka kesilauan. Dan salah satunya juga beliau meletakkan para pemanah tuh di gunung itu. Fungsinya untuk apa? Untuk menahan orang-orang yang ingin datang dari belakang kaum muslim. Nah, ada yang mengatakan datang itu bisa dari belakang Uhud, tapi itu terlalu jauh. Wallah, waktu itu Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu, beliau belum masuk Islam. Kemudian beliau yang memimpin pasukan berkuda dari orang-orang musyrik Quraisy. Nah, kemudian beliau berjalan naik kuda melewati Gunung Ainain tadi, Gunung Rumat tadi. Setiap kali mau lewat ada apa? Para pemanah. Dan Rasulullah SAW sudah berjanji atau bersabda dan memerintahkan para pemanah ini, jangan tinggalkan gunung ini meskipun kalian melihat aku dalam keadaan dan para sahabat pasukan sudah menang mengambil harta rampasan perang, atau kalah, jasad-jasad kami dimakani oleh burung-burung ya. Jadi itu dari dulu tuh, atau kalah. Nah, yang jadi masalah adalah terjadi perbedaan pendapat di sini di antara para sahabat. Kata para sahabat, kita tidak boleh turun kalau seandainya masih perang. Tapi ini sudah menang, kita turunlah gitu. Akhirnya mereka melihat bahwa kaum muslimin menang. Karena taktik tadi, yang mau merangsek dari belakang tidak sanggup, selalu kena panah. Kemudian yang dari depan kena silauan matahari, kalah. Dan banyak harta rampasan perang. Yang di atas gunung, lihat ini fitnah dunia ya, di atas gunung turun, mengira bahwa sudah waktunya untuk mengambil harta rampasan perang. Nah, pelajaran yang menarik di sini, akhirnya Rasulullah SAW terdesak. Karena Khalid bin Walid yang tadi tidak bisa merangsek dari belakang, karena sudah turun tinggal sisa 5 dari pemanah tersebut, sudah turun, akhirnya bisa merangsek dari belakang. Akhirnya menyerang kaum muslimin dari belakang. Yang asik ngambil harta rampasan perang dibunuh dari belakang. Rasulullah SAW sampai terdesak ke Gunung Uhud. Nah, ini sebenarnya panjang ceritanya, ada banyak menarik kisah-kisah Gunung Uhud, banyak faedahnya yang luar biasa. Beliau terdesak situ. Salah satu faedah yang sangat menarik adalah saya ingin katakan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, apa yang sudah kita letakkan jasa kita untuk Islam dan kaum muslimin. Ada sahabat-sahabat, banyak sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang mereka menjadi tameng. Ini misalkan ini Rasulullah SAW jadi begini ya, saya punggung saya menjadi tameng bagi Rasulullah SAW. Maka ada yang 70 luka, diantaranya dengan sabetan pedang, dengan panah, dengan tombak ya. Banyak, Anas bin Rabi', kemudian Sa'ad bin Rabi'. Bahkan mereka sampai makan kurma saja, kita baru tadi di pohon kurma, sampai makan kurma. Ini terlalu lama makan kurma, sudah kita ingin masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaan pertama adalah, apa yang sudah kita lakukan untuk Islam dan kaum muslimin dengan segala macam aktivitas yang kita lakukan ya. Dan bagi para wali santri, salah satu investasi kita untuk Islam dan kaum muslimin kita jadikanlah mereka pendakwah yang mengajarkan Islam yang sebenarnya berdasarkan Al-Quran dan Rasulullah SAW. Kemudian pelajaran menarik juga adalah tidak boleh balas dendam kecuali untuk Islam dan kaum muslimin. Saya nasihatkan di sini kepada Bapak Ibu yang masih sampai detik ini, kita berinjak di tanah ini, masih ada balas dendam atau perasaan balas dendam. Pokoknya nanti di akhirat urusan sama saya deh gitu. Kan ada manusia-manusia gitu, Pak. Kalau seandainya sekarang saya nggak akan tuntut deh, nanti di akhirat saya tuntut kamu di hadapan Allah. Kan ada manusia begitu ya, pendendam. Maka
jangan pernah balas dendam kecuali untuk Islam dan kaum muslimin. Apa ceritanya? Waktu itu Abu Sufyan datang Rasulullah SAW yang sudah terdesak. Beliau berkata, "Yaumun alaina wa yaumun lana." Wahai Muhammad, hari ini kita yang menang. Mungkin perang Badar yang lalu kami yang kalah. Kemudian para sahabat ingin jawab, kata Rasulullah SAW, "Uskutu, diam." Kenapa? Karena peperangan ada yang menang, yang kalah, wajar. Dunia. Ya. Tapi ketika Abu Sufyan berkata, "Lanal Uzza wala Uzza lakum." Kita memiliki Tuhan Uzza dan kalian tidak memiliki Uzza. Maka saat itu Rasulullah SAW mengatakan, "Ajibu." Jawab. Jawab itu. Karena ini berkaitan dengan Islam dan kaum muslimin. Ini berkaitan dengan akidah. Apa jawabannya? "Allahu maulana wala maula lakum." Allah penolong kami dan tidak ada penolong bagi kalian. Qatlana fil jannah wa qatlakum fil nar. Yang meninggal 70 orang dari syuhada Uhud, yang meninggal pasti masuk ke dalam surga. Dan yang meninggal dari kalian tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lihat, pelajaran berarti di sini adalah yaitu apabila ingin balas dendam, balas dendamlah karena Allah dan Islam dan kaum muslim, ataupun untuk diri sendiri, sudahlah. Ya, bahkan saya sebutkan sebuah kaidah, ya, ini terutama ibu-ibu yang mungkin ada mendendam dengan sebagian orang, maka ada sebuah kaidah, memaafkan di dunia lebih besar pahalanya dibandingkan menuntut balas di akhirat. Memaafkan di dunia lebih besar pahalanya dibandingkan menuntut balas di akhirat. Pelajaran yang lain juga adalah berkaitan dengan ar-rumat, para pemanah tadi. Para pemanah, mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW, tapi mereka tidak maksum. Mereka tidak tertahan dari kesalahan. Maka apapun ijtihad mereka, Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Tapi yang perlu kita ambil pelajaran di sini adalah jangan pernah menyelisihi perintah Rasulullah SAW. Walau sekali dalam seumur hidup kita. Apalagi dalam rangka menentang. Kalau seandainya seorang terlena dengan syahwat, dengan bisikan syaitan, maka itu adalah manusiawi, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah itu. Tapi kalau dalam proses menentang, maka ini yang berbahaya. Jangan pernah menyelisih perintah Rasulullah SAW, karena itu akan mendatangkan musibah di dunia sebelum akhirat. Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna 'an amri an tusibahum fitnah wa yusibahum 'adzabun alim." Maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah SAW. Mereka akan terkena musibah di dunia atau siksa yang pedih di akhirat. Nah, kemudian dan penyelisihan terhadap Rasulullah SAW bahayanya besar. Lihat, 20 orang dari sahabat Rasulullah SAW. Bahkan salah satunya adalah siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Makanya Abu Lulu yang membunuh Hamzah, beliau masuk Islam. Akan tetapi Rasulullah SAW tidak pernah mau melihat wajah dari pembunuh pamannya. Nah, ini akibat dari penyelisihan terhadap sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, Bapak Ibu saudara-saudari, Gunung Uhud tadi ingin saya ceritakan di bis. Gunung Uhud itu ketika mengekspresikan cintanya kepada Rasulullah SAW, maka beliau bergetar. Gunung Uhud bergetar. Maka saya pesan kepada para suami nih, ya, ekspresikanlah cintamu kepada pendamping-pendamping hidup yang mau menerima dengan segala macam kekurangan kita, bau kentut busuk kita, ya, bau badan kita, sifat kekanak-kanakan kita. Ekspresikanlah cintanya dengan panggilan sayang, seperti Rasulullah SAW memanggil Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Humaira, wahai wanita berkulit merah, berkulit putih, pipinya merona kemerahan." Kemudian ya Aish, ini Aisyah dipanggil dengan Aish. Ya, Aish itu panggilan unyu-unyu yang bernama Aisyah. Kalau ibu-ibu ada namanya Laila dipanggil Ilai. Kalau terlalu gendut panggil Ndut. Ya, asal yang dipanggil senang saja maka ya tidak mengapa. Ya, ekspresikan cinta kita kepada orang yang mau menemani kita dengan segala macam kekurangan kita. Ini yang bisa disampaikan. Sekarang kita ke sebelah sini saja. Tidak perlu harus muter ke sana. Kita ingin berziarah kubur
ke kuburan syuhada Uhud dengan sesuai petunjuk Rasulullah SAW. Silakan.